kasih Bu Yanti telah menyempatkan waktunya sebelum pembelajaran besok dimulai. Kita adakan praobservasi dulu untuk memenuhi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Tanah Toru. Gimana kabarnya Bu Yanti hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, kabarnya baik. Langsung saja Ibu, untuk pembelajaran yang Ibu tampilkan besok dalam pembelajaran di kelas berapa Bu? Kelas 7C. 7C dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. dengan materi mengidentifikasi cerita fabel. mengidentifikasi cerita fabel. Oke. Ini ada beberapa yang perlu saya wawancarai untuk Ibu sebelum observasi mengajar, yaitu pra-observasi. Indikator apa yang akan Ibu sajikan dalam pembelajaran fabel besok? Itu indikatornya dalam mengidentifikasi cerita fabel. Iya, cerita fabel. Terus untuk yang selanjutnya, metode apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut? Untuk metode saya menggunakan metode bercerita, Ya, bercerita bercerita. dengan menggunakan alat peraga. Dengan alat peraga, dengan alat yang nyata gitu. Iya, Kontekstual. memudahkan siswa Memahami. cerita tersebut. Oke, jadi kontekstual. Terus untuk kenapa Ibu memilih itu? Alasan yang paling mendasar. Memilih menggunakan alat peraga Iya, ya. iya. Yang pertama yang jelas untuk memudahkan siswa memahami alur cerita. Alur Ya, cerita ya, dari yang cerita Ibu dari sajikan. yang saya sampaikan. Kemudian dari cerita itu kan siswa bisa mengidentifikasi unsur apa saja yang terdapat dalam sebuah cerita fabel tersebut. Oh, oke. Terus untuk selanjutnya luar biasa. Alat dan bahan yang digunakan Ibu untuk menunjang itu. Alat dan bahan yang jelas menggunakan media boneka ya. Boneka, oke. Kemudian buku cerita. Buku cerita. Nah, Ada kemudian ada kardus. kardus ya betul. Oke. Terus apa lagi Bu? Ada dari tumbuhan atau tanaman? Iya, ada juga dari tanaman pohon. Pohon. Dari persiapan sudah memakai alat dan lain sebagainya. Kenapa alasannya memakai langsung itu? Yang paling utama. Supaya yang jelas supaya merealkan menyatakan kesan cerita itu. Kesan cerita berarti sungguh ini yang Situasi yang dihadapi. Iya, yang ada dalam cerita tersebut. sedang dirasakan. Sekarang tahapan Ibu dalam pembelajaran itu dimulai dari apa Bu? Bisa diceritakan? Yang pertama yang jelas kan kita menyiapkan rencana pembelajaran Oke, ya. rencana pembelajaran. Nah, kemudian setelah menyiapkan itu kita mulai mencari cerita yang sesuai dengan sesuai dengan KD yang kita beli. Kemudian kita menyiapkan alat peraga, kemudian mengkondisikan siswa di kelas. Jadi sebelumnya Ibu secara tertulis itu mempersiapkan RPP-nya secara matang dulu untuk bahan pembelajaran di dalam kelas. Berdasarkan dari awal tadi Bu, materi yang dianggap sulit oleh siswa itu perkiraan sampean yang dianggap sulit oleh siswa itu materi yang seperti apa? Untuk materi namanya kan cerita fabel pasti anak-anak suka ya Pak Ya. pasti suka. Kemudian mungkin kesulitannya itu ketika mereka kemudian menceritakan kembali secara dengan bahasa sendiri. Nah, itu yang memang kesulitan bagi anak-anak menceritakan kembali cerita yang sudah saya sampaikan lagi. Jadi kayak menyimpulkan juga. Mereka mengulang kembali ceritanya Ah. itu, tapi secara berurutan gitu. Itu yang mungkin Yang membuat mereka agak sulit perkiraan berbahasanya, bahasa. menggunakan bahasa Indonesia kan. Oke. Terus untuk selanjutnya yaitu dalam mengikuti tahapan pembelajaran si seorang siswa, kompetensi yang bisa dimiliki siswa nanti setelah itu apa?
setelah siswa mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat yang pertama dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita. Dua. Kemudian yang kedua, setelah ini berarti kan siswa mampu bercerita. Berarti mempraktekkan. Ya, menceritakan kembali cerita yang sudah saya sampaikan tadi. Itu dulu yang dua yang jelas. Itu kalau boleh tahu dalam rencana pembelajaran itu kan ada judulnya apa, Bu? Judulnya yang akan dibahas ini adalah istimewa. Ya, semua istimewa. Semua istimewa itu maksudnya kayak apa? Artinya setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, berarti kan semua siswa itu memiliki karakter masing-masing yang memang ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi mereka bisa saling menghargai dari sebuah cerita tersebut. Jadi yang dipetik dari pembelajaran itu bukan cuma cerita fabelnya saja, tapi makna. Ya. Maknanya yaitu apa, Bu? Menghargai. Jadi siswa itu bisa memahami bahwa setiap orang itu memiliki perbedaan. Artinya ada yang memiliki kelebihan dan ada yang memiliki kekurangan. Yang penting mereka bisa menghargai kelebihan dan kekurangan tersebut. Oke. Jadi sangat luar biasa untuk rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan. Semoga dalam pelaksanaan pembelajaran nanti berjalan dengan baik dan sukses, dan anak pun akan memahami makna-makna yang terkandung dalam cerita fabel dan judul dari cerita fabel itu sendiri bisa diimplementasikan oleh si anak tersebut. Oke, terima kasih untuk praobservasi. Saya mendoakan semoga berjalan dengan baik dan lancar. Nanti anak-anak bisa menerima outputnya, anak-anak bisa melaksanakan semua kegiatan dengan lancar dan baik. Terima kasih dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah hilaf. Terima kasih untuk Ibu sudah meluangkan waktunya untuk praobservasi dan selanjutnya besok untuk observasi. Terima kasih dan terima kasih dan terima kasih untuk Priyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mengidentifikasi informasi cerita fabel. Nah, anak-anak tahu tidak cerita atau kisah yang mengisahkan dulu ya nama orang dulu ada semut, ada ikan, ada bulu. Di pinggir kok otak bulu tadi ada sombong, bulu sombong, tapi lagi bulu sombong. Ini dengan keadaan tubuhnya ya yang tersisik, kemudian dia tidak bisa menikmati hujan. Tapi tadi ada yang mengatakan bahwa pemaaf ya. Yang pertama awal pertama dulu. Peristiwa apa sih? Lalu berjumpa dengan semut yang sedang berteduh di balik bunga matahari dan menertawakan semut karena tidak bisa berenang seperti dirinya. Setelah ini partisipasi yang perempuannya ke sana. Ya. Apakah urutannya sudah tepat? Belum. Sekarang siapa yang mau membacakan ini loh? Seperti dirinya. Bulu berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam dan mengatakan perkataan yang membuat atau menusuk hati ikan. Di bawah pohon dan melihat burung bertemu di dahan pohon. Bulu menertawakan burung dan menasehati bulu untuk tidak sombong dan menghina teman-temannya. Bulu sadar
sadar akan kesalahannya. Kemudian ia meminta maaf kepada semut dan ikan. Baik. Nah, ada. Ya. Apa Putra? Mananya orang? Di atas langit masih ada langit. Tokoh-tokoh binatang ya. Tokoh ada tokoh apa? Ada tokoh apa? Kalau misalnya yang sama, berarti gagal fokus ya. Ada yang ngatak yang bernama Ulu. Terus dia tiba-tiba hari mendung turun air hujan. Ikan di kolam. Dan dia berenang di dalam air. Kemudian melihat seekor burung yang sedang membersihkan bulunya. Kakak berkata, kenapa kamu juga bisa menikmati hujan? Adaptasi adalah tokoh aslinya yang berperilaku baik, tapi dalam cerita diperankan sebagai jahat. Selesai. Berarti ini paling pede sudah. Kopi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktunya yang Rianti untuk pasca observasi yang akan saya laksanakan pada siang hari ini. Gimana kabarnya Rianti? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya. baik. Jadi ada beberapa yang saya pertanyakan untuk pasca observasi setelah pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Yang pertama-tama, alhamdulillah kabarnya Ibu Yanti baik, alhamdulillah saya juga baik. Pertama-tama yaitu bagaimana Ibu Yanti menyajikan pembelajaran yang kemarin Ibu Yanti sampaikan kepada siswa. Kemarin itu saya rasa penyampaian yang saya lakukan ke siswa itu sudah mencapai target ya Pak. Artinya pembelajaran yang saya sampaikan itu sudah bisa, insya Allah bisa dipahami oleh siswa itu sendiri. Gitu. Jadi itu sudah sesuai yang direncanakan. Iya betul. Sesuai dengan Sesuai yang dijadwalkan dan sesuai dengan RPP Ibu Yanti. Insya Allah. Terus yang selanjutnya, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Untuk proses pembelajaran memang sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, tapi mungkin ya tidak sempurna ya Pak ya. Pasti masih ada kekurangan yang
terdapat di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Oh, berarti sudah ada peningkatan, jadi sudah, kalau sempurna itu belum, tapi Iya. menuju ke sempurna. Iya. Jadi Ibu Yanti bisa menceritakan hal yang dirasakan memuaskan dalam pembelajaran yang dilakukan kemarin sama anak-anak. Untuk hal yang memuaskan, yang pertama saya merasa senang karena anak-anak ketika mulai pembelajaran itu anak-anak merasa tertarik. Ini, Jadi ada motivasi anak dulu ketika saya mulai melakukan kegiatan bercerita. Nah itu yang menarik saya menurut saya, dan antusias siswa itu sangat menarik. Nah itu yang mungkin yang apa Pak tadi? yang memuaskan. Bagi saya. Gitu. Itu kemarin Dan materinya tercapai. apa, Bu? Materinya mengidentifikasi cerita fabel. Oh, Iya. jadi siswa merasa ikut dari bagian itu. Iya, ada sebuah cerita tersebut. Terus untuk ketercapaian tujuan pembelajarannya gimana? Untuk ketercapaian tujuan pembelajaran, alhamdulillah saya rasa sudah tersampaikan, sudah Ya. tercukupi untuk tujuan tersebut. Jadi dipahami oleh sebagian siswa dalam pembelajaran materi fabel cerita fabel Iya, tadi. insya Allah sudah dipahami oleh siswa. Oke. Terus apa-apa yang kesulitan yang siswa hadapi? Walaupun sudah bisa menerima, tapi kan ada kesulitan di situ sebelumnya. Untuk kesulitan siswa sih, mungkin mereka masih apa ya, menyaksikan cerita itu kayak memang agak Aneh itu. terkejut gitu Oh, ya. terkejut. Apa ibu ini kelanjutan mungkin ya, mungkin Oh. karena saya kurang ini juga dalam bercerita gitu. Itu mungkin Jadi ya. the next-nya nanti kesulitan-kesulitan itu nanti akan bisa teratasi dengan selanjutnya. gitu. Iya betul. Sekarang gini, yang menjadi kesulitan ibu dalam perancangan, nah, itu apa saja? Untuk perancangan RPP ya, karena Iya. kita di sekolah ini menggunakan K13 masih ya Pak? Oke, K13. Masih menggunakan K13 itu tentu ada kesulitan Bu. Karena apa, ada perbedaan kan di antara K13 dengan kurikulum merdeka. Jadi kita harus menyesuaikan apa sih yang untuk siswa yang kebutuhan, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Oh, berarti disesuaikan gitu. Dia itu apa gitu. Cuma mungkin ya kita memang harus belajar terus kan. Nih. Gitu. Jadi alternatif untuk apa? Untuk menanggulangi kesulitan itu tadi dengan apa, Bu? Misalnya dengan mengikuti Belajar. pelatihan mandiri, Oh, oke. buat kegiatannya apa PMM gitu. Oh, iya. Jadi belajar gitu, belajar terus. Jadi memang mengasah ya. Iya, Update betul. dan upgrade. Iya, Jadi alternatif itu untuk memperbaiki rancangan-rancangan itu tadi, yaitu dengan mengikuti apa? Pelatihan mandiri. kemudian belajar di Iya. gitu. Itu yang mandiri. Terus ada yang komunitas itu dalam 1 bulan sekali atau berapa Ada di juga di komunitas kabupaten itu? belajar itu ada. Kalau ada kegiatan Pak, kan ada gitu. Cuma yang lain juga ada biasanya. Ada biasanya. Jadi untuk beberapa hal yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir tadi tentang masalah fabel tadi, yaitu cerita, terus kita merancangnya sesuai dengan apa Bu? Sesuai dengan apa yang siswa perlukan. Itu sesuai dengan Apa yang siswa perlukan, apa yang diinginkan oleh siswa Oh, ketika kita memberikan pembelajaran tentang fabel. berarti memenuhi kebutuhan siswa. Iya. Jadi berpihak pada murid tetap ya. Iya, Jadi tidak kita berdiri sendiri. Iya. Ya kamu harus ikut saya, nggak seperti itu berarti Iya. Bu. Jadi dengan beberapa pertanyaan tadi itu tentang perbaikan, yaitu tentang belajar mandiri ataupun dengan komunitas, itu salah satu solusi yang Ibu ambil ya. Iya, betul. Jadi dari rancangan ataupun dari penerapannya. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan dari awal sampai akhir, menurut Ibu konsep apa yang perlu Ibu terapkan untuk kedepannya? Konsep apa ya? Konsep dalam hal pembelajaran mandiri terus diterapkan ke anak. Nah itu nanti Ibu kan mempunyai strategi-strategi khusus. Untuk apa? Untuk konsep kedepannya mungkin yang pertama untuk diri saya pribadi ya, saya mau belajar lagi, lebih menggali lagi bagaimana kita membuat RPP yang betul, yang sesuai dengan kurikulum K13. Kemudian juga mempelajari bagaimana
kebutuhan anak itu yang namanya diferensiasi itu seperti apa? Apakah memang mereka misalnya dalam cerita fabel ini mereka saya ingin membuat cerita bu, saya ingin bercerita bu, nah itu nanti yang akan saya kembangkan. Jadi ada pilihan untuk si anaknya. Iya kan, Oh, begitu. Jadi apa yang dimau anak itu yang kita akan rencanakan ke depannya. Jadi persiapan kedepannya itu mempersiapkan Iya. hal-hal yang untuk kebutuhan siswa Iya. sesuai dengan diferensiasi Betul, dari Pak. Karena kan materinya ini yang pertama nih mengidentifikasi. Iya. Selanjutnya nanti kita ada ke depan membuat cerita fabel. Jadi kita membuat cerita fabel. Jadi tidak harus si anak-anak ada yang mau membuat cerita fabel, ada yang mau bercerita, terserah mereka. Kemudian mempelajarinya di YouTube juga bisa. Oke. Gitu. Oke, terima kasih dari kesimpulan dari awal sampai akhir tadi. Ibu sudah menggambarkan ada kedepannya mempersiapkan apa sudah Ibu akan lakukan. Jadi mungkin kedepannya agar menjadi lebih baik untuk kebutuhan si siswanya terpenuhi. Membuat komunitas. Oh, buat komunitas. Komunitas bercerita. Iya, insya Allah. komunitas bercerita. Nah itu yang Ya. mungkin satu-satunya yang belum kita canangkan. Nanti perlu kolaborasi. Iya, betul. Berarti membuat komunitas bercerita Iya, ya. anak-anak banyak yang suka bercerita soalnya. Oh, gitu. Jadi Iya. perlu kolaborasi lah itu Bu nanti. Nah, bisa, boleh. Kolaborasi sama terutama izin dulu sama pemangku jabatan ya. Iya, betul. Terus kolaborasi sama paling enggak guru Iya. serumpun ya. Guru serumpun penting. Pentingnya karena kolaborasi itu. Iya. Serumpun dan itu Pak yang serumpun kan ada yang mungkin yang di luar, mungkin ada yang ingin ini kan bisa juga. Oh, yang mendatangkan dari luar. Iya. Oh, yang Itu sastrawan nanti, datang itu nanti ke ada sekolah rencana, gitu. iya Wah, betul. luar biasa. Jadi luar biasa sekali rencana yang Ibu angan-angankan, dan nanti tinggal kita tunggu implementasinya. Iya, insyaallah. Aksi nyatanya insya Allah dengan kolaborasi akan menjadi ringan dan berjalan dengan lancar. Nah, terima kasih, mungkin itu yang bisa saya gali informasinya setelah pasca observasi. Tetap semangat ya Bu, kedepannya semoga Ibu menjadi terencana dan tersusun sesuai dengan kebutuhan siswa yang kita harapkan. Iya. Ada lagi tambahannya Bu? Cukup. Nah, udah cukup dari Semangat aja. Oh, semangat aja, perlu semangat. Dari awal sampai akhir saya mohon maaf telah menyita waktunya untuk kegiatan pasca observasi. Ini untuk tujuannya yaitu untuk kebaikan ya Bu, bukan kita sebagai atasan, bukan seperti itu, tapi kita sebagai mitra untuk menjadi kerjasama agar kedepannya lebih baik. Nah, mungkin itu saja dari saya. Ada salah kata mohon maaf. Terima kasih dan terima kasih untuk Bu Yanti. Semoga kedepannya lebih bagus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.